pada saat itu apa yang diungkapkan beliau itu dalam suatu konferensi pers, di mana posisi beliau juga sebagai wartawan sebetulnya pers, dan undangannya juga beliau ada sebagai wartawan senior. Jadi sungguh aneh ya, karena beliau dilindungi oleh undang-undang pers sebetulnya. Bahwa pengadilan nanti itu benar-benar sebuah pengadilan, bukan penghakiman atau penghukuman, ya kan? Karena kalau sudah aparat tertekan, tidak kuat ditekan, maka ngawur, ya kan? Kita maunya hukum ansih. Kalau tidak bersalah ya nggak bersalah dong, masa dipersalahkan kan begitu. Nah cuma itu tadi bang ini, saya mau ngajak saudara saya ini untuk berpikir sedikit ya. Mungkinkah di rezim seperti ini kita akan mendapatkan pengadilan yang hanya hukum ansih tadi? Tokoh-tokoh yang dikriminalisasi tadi ya, kita sebut saja misalnya Habib Rizik Syihab, Munarman, 3 tokoh ulama yang doktor itu ya, kemudian sekarang Pak Edi Mulyadi, itu semua adalah dari pihak oposisi. Sedangkan dari pihak yang selama ini dekat dengan pihak rejim tidak tersentuh hukum sama sekali. Sebut saja Abu Janda, kemudian Eko Kuntadi, Ade Armando itu 4 tahun yang lalu juga sudah saya sidangkan, tapi tidak jelas juga ya ujungnya. Rudi Eskamdi, banyak sekali. Jadi tidak satu pun dari mereka itu diproses secara hukum. Kami tidak akan masuk di situ kalau kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kamu keluar dari gedung. Kali ini kita bertemu juga dengan salah satu tim pembela Bang Edi Mulyadi yang saat ini sedang ditahan di Mabes Polri. Yang pertama-tama yang ingin saya katakan, yang ingin saya tanyakan, apa update terakhir Bang Edi Mulyadi sekarang? Update-nya. Ditanya bagaimana yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama kuasa hukum dari Bapak Edi Mulyadi, bahwa sampai hari ini beliau telah diperiksa atau di berita acara pemeriksaan sudah 3 kali. Artinya sudah dimintakan pemeriksaan klarifikasi oleh pihak penyidik Barreskrim dalam ini sudah yang ketiga kalinya kepada saudara Edi Mulyadi. Padahal seperti kita tahu, sangkaan yang disangkakan kepada beliau itu sangat jauh sekali dari unsur perbuatan melanggar hukum. Beliau disangkakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE ya, 19 tahun 2016, pasal 28, junto Undang-Undang 1 46 tentang peraturan hukum pidana, pasal 14 itu semua dengan alasan ancaman hukumannya 5 tahun. Oleh sebab itu beliau langsung ditahan ya, setelah berita acara pemeriksaan 2 minggu lalu lah, begitu langsung ditahan. Nah ini sangat subjektif sekali. Sebetulnya apa yang disangkakan oleh pihak penyidik terhadap undang-undang pasal tersebut sangat jauh ya, jauh dari sangkaan yang disangkakan tersebut. Karena apa yang beliau lakukan dengan beliau mengucapkan ucapan ya, jin buang anak gitu kan, jin buang anak tidak menyebut sama sekali suatu suku apapun di Kalimantan, apakah itu suku Dayak, apa itu suku Banjar, suku Jawa, tidak ada sama sekali. Dukung ahli ya itu ya. Itu juga didukung oleh ahli. Dan juga pada saat itu apa yang diungkapkan beliau itu dalam suatu konferensi pers, di mana posisi beliau juga sebagai wartawan sebetulnya pers, dan undangannya juga beliau ada sebagai wartawan senior. Jadi sungguh aneh ya, karena beliau dilindungi oleh undang-undang pers sebetulnya ya, tapi dalam hal ini pihak penyidik langsung saja memeriksa dan menahan beliau sampai saat ini begitu. Oke, kira-kira disidangkannya kira-kira berapa lama lagi, Pak? Iya, ini sangat apa sekarang? Ya Bang ya segera ya. Soal waktu penyidangan itu sangat subjektif sekali, karena terus terang ini menjadi kewenangan pihak penyidik atau pihak Polri, Barreskrim. Kami menghendaki setelah masa penahanan pertama 20 hari begitu. Bang Juju nggak ngajukan prapit ya. Mudah-mudahan kita prosesnya bisa segera dipercepat. Kita harapkan begitu, sehingga bisa dilimpahkan ke pihak JPU, Jaksa Penuntut, dan JPU bisa segera menuntut beliau untuk segera disidangkan. Itu harapan kami begitu, seperti itu. Biar kebenaran secara material bisa terungkap di pengadilan.
Apakah ada indikasi kriminalisasi seperti beberapa aktivis yang lain? Kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali aktivis-aktivis yang kemudian ditangkap. Apakah ini ada indikasi ke sana juga? Iya jelas, kami jelas menilai jelas ada indikasi karena apa siapa saja tokoh-tokoh yang dikriminalisasi tadi ya, kita sebut saja misalnya Habib Rizik Syihab, Munarman, 3 tokoh ulama yang doktor itu ya, kemudian sekarang Pak Edi Mulyadi, itu semua adalah dari pihak oposisi. Sedangkan dari pihak yang selama ini dekat dengan pihak rejim tidak tersentuh hukum sama sekali. Sebut saja Abu Janda, kemudian Eko Kuntadi, Ade Armando itu 4 tahun yang lalu juga sudah saya sidangkan, tapi tidak jelas juga. Ya, ujungnya Rudi Eskamdi, banyak sekali. Jadi tidak satu pun dari mereka itu diproses secara hukum. Dan ini jelas yang katanya equality before the law, samaan hukum warga negara semua, bagi semua samaan hukum tidak ada sama sekali di era rejim ini. Begitu. Itu hanya ilusi keterkan saya. Apa harapan Bapak terkait kasus ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Ya, kepada masyarakat Indonesia inilah fakta hukum ya, jelas-jelas ya, kasat mata bahwa hukum tidak ditegakkan secara murni dan konsekuen. Oleh sebab itu nanti mudah-mudahan majelis hakim akan bisa bertindak transparan, bisa secara adil ya, mengungkap kebenaran material di pengadilan. Itu harapan kami tentunya. Tambahan ya, kesehatan beliau sampai saat ini alhamdulillah sehat. Jadi kalau ada isu-isu di luar beliau sakit ini itu tidak benar sama sekali. Kita berharap bahwa pengadilan nanti itu benar-benar sebuah pengadilan, bukan penghakiman atau penghukuman, ya kan? Karena kalau sudah aparat tertekan, tidak kuat ditekan, maka ngawur, ya kan? Kita maunya hukum ansih. Kalau tidak bersalah ya nggak bersalah dong, masa dipersalahkan kan begitu. Nah cuma itu tadi bang ini saya mau ngajak saudara saya ini untuk berpikir sedikit ya. Mungkinkah di rezim seperti ini kita akan mendapatkan pengadilan yang hanya hukum ansih tadi? Karena sapu yang yang kotor tidak bisa untuk digunakan membersihkan, ya kan? Bagaimana? Tolong Pak. Ya jadi ini nyata ya, ini konkret. Ini nyata nih konkret bahwa tadi kalau penegakan hukum di era rejim ini betul-betul sangat tidak adil ya, sangat tidak transparan begitu. Ya, sehingga Pak, hukum itu pesanan. Nah, seperti tadi. Nah, ini rekan saya indikasi hukum itu hanya pesanan, hanya dekat saja kepada rejim. Nah, jadi kalau mereka yang oposisi sangat mudah sekali diproses, ditangkap, sangat cepat sekali. Itu ya, itu ketidakadilan yang kasat mata dilihat oleh masyarakat. Itu dibantah loh oleh Pak Ruhut Sitompul yang juga adalah rekan kita sama pengacara. Jadi dia mengatakan tidak ada itu benar-benar memang sudah diproses dengan benar. Kita kan sama tahu Ruhut Sitompul zamannya Pak SBY. Itu kan mereka. Nah sekarang kalau saya menganggap kemarin Ruhut Sitompul otaknya minim, saya terserang aja. Dia tidak menegakkan profesinya, hanya penjilat, terindikasi ya. Ya begitulah faktanya. Perjuangan masih panjang. Terima kasih. Tugas kita memang berjuang. Ada lagi? Mini Allah. Cukup. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Ketika aja kalau dia sendiri. Yang mana? Tapi tadi. Yang mana?